Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 dengan judul tugas kami yaitu penyewaan lapangan futsal berbasis website. Oke, sebelum kita presentasi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Di sini saya sendiri Afrizki Agidatul Mizan dengan NIM F1D021022 dan ada rekan saya Amir Hamzah dengan NIM F1D021027 dan ada rekan saya juga Maulana Surya Negara F1D021110 dan yang terakhir ada Nathanael Luki Hadiputra dengan NIM F1D021124. Oke, lanjut saja agar tidak terlalu memakan banyak waktu. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, yaitu latar belakangnya itu dari permasalahan yang kita sudah angkat dalam judul kami, yaitu dalam berjalannya perkembangan zaman ini, para pebisnis dituntut untuk lebih cakap dalam memanfaatkan teknologi guna menghemat biaya produksi dan operasional serta mempermudah kegiatan transaksi. Salah satu bisnis yang dapat menerapkan teknologi informasi ini dalam pengelolaannya ialah bisnis penyedia lapangan futsal. Bisnis penyewaan lapangan futsal ini menjadi salah satu pilihan dalam berbisnis yang berkembang pesat mengingat banyaknya peminat dari olahraga futsal itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya ini, bisnis ini masih terdapat beberapa kendala di mana pihak yang menyewa masih mengandalkan pembukuan sederhana dalam mendata seluruh informasi terkait penyewaan lapangan futsal. Metode pembukuan tersebut tentu saja kurang efisien sehingga menghambat pegawai dalam mengelola penjadwalan penggunaan lapangan futsal itu tersebut. Dan tidak ada catatan cadangan jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Selain itu pihak penyewa masih datang langsung ke lokasi untuk menyewa lapangan dan hanya dapat selembaran kertas yang dapat hilang atau rusak bukti telah menyewa suatu lapangan dengan tanggal dan waktu tertentu. Dari beberapa kendala yang sudah diamati, dalam pemanfaatan teknologi oleh pelaku bisnis penyewa lapangan futsal ini, alasan penulis dalam membuat suatu rancangan sistem informasi yang dapat mengatasi permasalahan yang ada. Dengan informasi tersebut, pihak yang menyewakan dapat melakukan pengawasan dan pendataan secara efisien. Di samping itu, penyewa akan lebih mudah dalam menyewa lapangan dari mana saja dengan tiap menerapkan metode penjadwalan first served. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Nathanael Luki Hadiputra. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Adi. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dari presentasi RPL kami. Di sini ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama itu pelanggan masih harus datang ke lokasi untuk melakukan booking. Jadi seperti kita tahu permasalahannya kenapa kita sampai mengambil sistem informasi ini, karena pelanggan ini masih harus tetap datang ke lokasi di mana dia akan main futsal. Jadi sistem informasi futsal yang kita buat ini akan mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, proses pembayaran tidak selesai. Maksud dari proses pembayaran tidak selesai ini karena masih dilakukannya dengan secara offline atau secara langsung. Jadi pembayaran ini belum pasti. Dia bayarnya bisa aja sebelum mereka main, bisa aja setelah mereka main. Jadi sistem informasi kita ini mengatasi hal tersebut agar pembayarannya ini selesai dan pasti. Lalu untuk yang ketiga, yaitu pengisian data dan pengolahan data masih menggunakan kertas. Seperti yang kita tahu juga, kebanyakan sistem futsal yang sekarang ini juga masih menggunakan kertas, yang dimana penggunaan kertas tersebut tidak hemat biaya, memerlukan biaya produksi lagi yaitu membeli kertasnya. Jadi sistem informasi kita ini mengatasi hal tersebut agar meminimalisir biaya produksi. Lalu yang terakhir di sini untuk identifikasi masalahnya ada tidak efisiennya pendataan. Karena tadi pendataannya itu
lewat metode kertas, jadi akan diperlukan waktu lagi untuk menghitung data-data yang sudah terdaftar. Jadi sistem informasi di sini juga mengatasi hal tersebut, yaitu tidak efisiennya pendataan. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ini adalah tujuannya. Tujuannya ini diambil dari identifikasi masalah yang tadi. Yang pertama, agar proses transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi transaksi pembayarannya ini bisa dilakukan dimanapun lewat sistem informasi kami ini. Lalu yang kedua ada untuk meminimalisir kecurangan dalam proses pembayaran. Jadi jika sudah memakai sistem informasi di sini, pembayarnya udah jelas, harus dibayar dulu, lalu nanti datanya akan masuk di sistem informasi tersebut. Jadi tidak ada lagi kecurangan-kecurangan, ada yang belum bayar atau segala macam kecurangan yang lain pun. Lalu yang ketiga, untuk meminimalisir penggunaan kertas sebagai media pengisian data. Seperti yang saya tadi jelaskan di identifikasi masalah. Jadi di sini kita bisa mengurangi biaya produksi, yaitu membeli kertasnya. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan efisien dalam proses pengolahan data. Efisiennya di sini, jadi pihak admin atau pihak yang memegang sistem ini tidak perlu lagi tuh kayak tadi harus menghitung data-data yang ada di kertas. Jadi di sistem informasi ini langsung keluar data-data yang sudah ada, yang sudah daftar dan yang sudah bayar. Oke, sekian penjelasan saya di sini. Saya kembalikan lagi kepada hostnya, yaitu Agi. Terima kasih. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Nathan. Selanjutnya di sini akan disampaikan metode pengembangan ini oleh teman kami, yaitu Amir Hamzah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Agi. Di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan dari sistem informasi kami. Baik, di sini dalam merancang dan mengembangkan suatu sistem informasi perlu ditentukan metode yang akan digunakan terlebih dahulu. Di mana metode yang kami gunakan di sini yaitu spiral metode spiral model. Model spiral merupakan sebuah model proses yang menggabungkan sifat iteratif dari prototyping dengan aspek terkontrol dan sistematis dari model waterfall. Dengan kata lain, model spiral dapat melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan serta kebutuhan penggunanya. Dalam spiral model dibagi menjadi beberapa aktivitas kerangka kerja atau wilayah tugas, di mana yang pertama yaitu tahap liaison. Pada tahap ini dilakukan komunikasi antara pihak pengembang dengan pemilik usaha. Selanjutnya yaitu dua tahap perancangan atau planning, di mana pada tahap ini mulai dilakukan penyusunan estimasi biaya, penyusunan sumber daya yang akan digunakan, mulai identifikasi arsitektur, sistem, dan penggunanya. Lalu dibuatkan identifikasi fitur yang dapat digunakan oleh masing-masing pengguna. Kemudian dibuatkan rancangan hubungan antar sumber daya dan menggunakan use case diagram dan IRD. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan penyusunan fishbone diagram untuk mengidentifikasi setiap risiko yang mungkin terjadi sehingga mampu menghasilkan solusi alternatif. Yang keempat, tahap rekayasa, di mana pada tahap ini komponen sistem yang telah direncanakan dibuat representasinya secara low fidelity prototyping agar dengan data-data elemen yang lain. Yang selanjutnya itu tahap konstruksi dan peluncuran. Konstruksi perusahaan meliputi pengujian, penyusunan kode, pengembangan sistem, instalasi, dan menyediakan support termasuk dengan training pada user, serta pembuatan dokumentasi. Dan pada tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi, di mana pada tahap ini perangkat lunak yang telah dikembangkan oleh sistem analis akan dievaluasi oleh beberapa pihak, termasuk pelanggan atau user. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Agi lagi. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Amir Hamzah. Selanjutnya
Di sini ada bab 2 yaitu tentang analisis sistem. Oke, selanjutnya untuk sistem berjalan ini akan disampaikan oleh teman kami kepada Maulana Surya Negara, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, saya akan menjelaskan sistem berjalan atau analisis sistem yang ada gitu. Oke, yang pertama di sini ada otomatisasi penjadwalan. Nah, pada website kami di sini nih proses penjadwalan dengan menerapkan metode yang namanya first come first serve gitu. Nah, nanti website ini dapat mencatat secara otomatis dan mengelola reservasi lapangan berdasarkan urutan kedatangan pemesanan gitu. Jadi yang pertama datang ya udah dia duluan yang dapat bookingnya gitu. Nah, yang kedua di sini ada manajemen data pelanggan. Nah, website ini dapat memiliki fitur manajemen data pelanggan untuk mencatat dan menyimpan informasi pelanggan secara terpusat gitu. Nah, ntar di websitenya itu bakal disimpan kayak nama pelanggan, emailnya, kontaknya, dan segala macamnya. Nah, yang ketiga di sini ada pembayaran online. Nah, website kami di sini menyediakan pembayaran secara online itu melalui pihak ketiga gitu. Nah, selanjutnya di sini ada notifikasi atau pengingat. Nah, ntar saat customer melakukan booking, lalu admin tuh mengkonfirmasi bookingnya, nanti customer itu bakal mendapatkan notifikasi gitu, pemberitahuan gitu pada website gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pelaporan atau analitik. Nah, ntar website ini dapat menghasilkan atau mengeluarkan semacam laporan dan analitik gitu terkait dengan performa bisnisnya, kayak jumlah pemesanan, pendapatan, atau tingkat penggunaan lapangan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada kebutuhan sistemnya. Nah, kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua, ada kebutuhan perangkat kelasnya dan ada kebutuhan perangkat lunak. Untuk kebutuhan perangkat keras di sini memerlukan sebuah laptop atau komputer dengan prosesor kalau dalam kasus ini kami memakai Intel ya, Intel Core i7 gitu dengan generasi ke-8, 1,8 GHz. Kemudian yang kedua di sini RAM-nya memerlukan 4 GB. Dan yang ketiga, sistem operasinya di sini menggunakan Windows 10 yang 64 bit. Untuk perangkat lunak, di sini kami menggunakan XAMPP dengan versi 3.3.0. Yang kedua di sini juga kami memakai sebagai pengembangannya, kami menggunakan Visual Studio Code. Dan yang ketiga untuk rancangan UI UX-nya menggunakan Figma. Dan yang keempat untuk pengolah kata kami menggunakan Microsoft Word. Dan yang kelima di sini kami menggunakan website browser untuk melakukan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk data di sini kami menggunakan dua user ya. Di sini ada customer dan admin. Untuk customer, inputannya ini berupa data pada pihak customer dapat didapatkan dari inputan customer pada saat customer memilih jadwal booking dan jenis lapangan yang ingin disewa. Lalu ntar pihak customer atau klien harus dapat menyimpan atau men-save invoice kayak semacam catatannya gitu setelah memilih jadwal dan jenis lapangannya. Nah, outputnya ntar bakal menghasilkan invoice booking yang berisi tagihan yang harus dibayar oleh pihak customer. Nah, prosesnya apa? Prosesnya di sini itu customer memilih jadwal yang sudah tertera dalam sistem atau website kami gitu. Setelah itu customer bakal diarahin memilih jenis lapangan apa ini yang akan digunakan. Nah, kami di sini menggunakan dua jenis lapangan, yaitu pertama ada vinyl dan ada sintetis. Nah, selanjutnya customer tuh bakal diarahkan ke page pembayaran gitu. Ntar customer bisa memilih metode pembayaran mana yang ingin dipakai gitu. Nah, untuk adminnya, inputan datanya itu admin tuh akan melakukan konfirmasi jadwal dan konfirmasi pembayaran. Seperti kayak persetujuan gitu terhadap bookingan customer. Untuk outputnya di sini list booking dari data-data customer yang sudah dikonfirmasi gitu. Untuk prosesnya
admin ini bakal memeriksa data customer yang sudah di booking. Selanjutnya admin akan mengonfirmasi pembayaran dari customer tersebut, mengecek list booking. Jika customer tadi sudah disetujui, maka bakal dipersilahkan untuk menggunakan lapangan yang sudah di booking tersebut. Oke, segitu untuk saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Maulana Surya Negara. Selanjutnya di sini ada bab 3 yaitu desain sistem. Yang pertama itu ada ERD yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, di sini ada ERD yang dari sistem kami yaitu sistem informasi futsal booking futsal tersebut. Di sini sudah tertera desain-desain ERD-nya itu. Di sini ada admin yang dimana admin ini satu admin ini bisa melakukan banyak bisa merekam banyak notifikasi. Selanjutnya banyak notifikasi ini bisa mencatat satu booking. Selanjutnya banyak booking ini bisa dilakukan satu customer. Satu customer ini bisa melihat banyak notifikasi. Selanjutnya di sini ada booking ini satu booking ini bisa memilih banyak payment. Selanjutnya satu admin ini bisa mengkonfirmasi banyak payment. Mungkin seperti itu dari ERD yang sudah kami buat. Selanjutnya di sini ada tabel basis data yang dimana jumlah tabelnya itu ada 5. Yang di sini ada yang pertama ada customer, di sini ada field, type, null, default. Di sini ini atribut-atribut dan tipe-tipenya, dan di sini ada null dan defaultnya. Dan di sini ada tabel notification. Selanjutnya ada tabel admin dan tabel booking, dan yang terakhir ada tabel payment. Oke, selanjutnya di sini ada use case yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Nathanael Luki Hadiputra. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya lagi Saudara Adi. Di sini saya akan menjelaskan use case yang kami buat. Use case yang kami buat ini terdiri dari 2 aktor, yaitu aktor admin dan customer. Dari kedua aktor ini masing-masing memiliki keterhubungan satu sama lain. Yang pertama itu saya akan jelaskan pada aktor yang pertama, yaitu aktor admin. Aktor admin di sini memiliki kemampuan untuk melihat data booking. Lalu aktor admin ini juga bisa melihat data customer, lalu bisa melihat transaksi, lalu mengelola laporan, termasuk mencari laporan dengan memasukkan tanggalnya. Selain itu, admin juga bisa melihat notifikasi dari sistem informasi tersebut. Lalu untuk aktor yang kedua, yaitu customer. Di sini customer memiliki kemampuan untuk melihat notifikasi, lalu mengelola menu home, termasuk melihat schedule dan melakukan booking. Selain itu, customer juga bisa mengelola my booking, termasuk mencari daftar bookingnya dan melihat status pembayarannya. Customer juga bisa mengelola payment, yaitu termasuk melakukan pembayaran. Lalu customer juga bisa melihat guide-nya, lalu melihat about us, dan menambahkan feedback. Mungkin ada yang saya lupa tadi juga, di sini admin dan customer dapat login terlebih dahulu. Bagi customer yang belum mempunyai akun, customer juga bisa melakukan registrasi ya, atau sign up ini. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang use case. Saya kembalikan lagi kepada Adi. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Nathan. Selanjutnya di sini ada kelas diagram yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, di sini kelas diagram ini sama juga halnya dengan ERD yang tadi yang sudah saya jelaskan.
Cuman bedanya itu di sini ada apa namanya, atribut dan fungsi dari setiap tabel-tabel tersebut. Di sini atribut ini kita ambil dari localhost tersebut, dan selanjutnya ada function ini kita ambil dari code-code dari PHP-nya. Di sini bisa dilihat dari yang pertama itu ada payment. Di sini ada atributnya itu ada nomor payment, nomor booking, ID method payment, dan lain-lain. Dan functionnya itu ada index, set payment method, checkout, summary, dan reset. Nah, selanjutnya di sini ada customer, yaitu atributnya itu ada email customer, username customer, kontak customer. Terus untuk functionnya itu ada index dan get customer. Selanjutnya ada admin, atributnya itu ada email admin, username admin, password admin, dan untuk functionnya itu ada index dan register. Selanjutnya ada di sini ada booking. Untuk atributnya itu ada nomor booking dengan tipe data integer dan initial value-nya itu 11. Lalu ada file name dengan tipe datanya itu varchar dan initial value-nya itu 100. Nah, selanjutnya dan lain-lain, dan selanjutnya di sini ada fungsinya itu index dan get booking. Selanjutnya di sini ada notification, yang dimana atributnya itu ada nomor notification dan jenis tipenya itu integer, dan lalu initial value-nya itu 11, dan email customer itu tipe datanya itu varchar dan initial value-nya itu 100, dan lain-lain. Di sini juga fungsinya itu cuma satu, yaitu get notif. Lalu di sini ada relasinya itu, di mana relasinya itu satu admin ini nantinya itu bisa mengkonfirmasi lebih payment, lebih dari payment. Maksudnya itu satu admin ini nantinya itu bisa mengkonfirmasi banyak payment gitu. Sama halnya dengan relasi-relasi yang ada di ERD tadi tersebut. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari kelas diagram saya. Selanjutnya di sini ada sekuen diagram yang akan dijelaskan oleh teman kami kepada Amir Hamzah. Dipersilakan. Baik, Oke. terima kasih. Oke, sebelumnya karena di sini di PPT ini kita hanya menampilkan cuman satu saja, nanti kita akan berpindah ke Word. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Amir Hamzah. Terima kasih. Baik, terima kasih Agi. Selanjutnya yaitu di sini ada sequence diagram untuk login system, di mana di sini pertama user akan ditampilkan from login, di mana di sini user akan disuruh untuk memasukkan email dan password. Lalu email dan password tersebut akan dicek atau divalidasi, dan jika email dan password salah, maka akan kembali ke menu halaman login system, dan jika benar user akan ditampilkan menu utama. Ya, seperti itu. Oh, gitu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Amir Hamzah. Di sini bisa kita lihat dari activity diagram tadi, kita hanya menjelaskan 1 dari 15 yang sudah kami buat. Untuk penjelasannya sama saja. Sini bisa dilihat dari sini ada admin melihat transaksi, admin mencari tanggal laporan, admin melihat notification, customer sign up ke sistem, customer melihat schedule, customer melakukan booking, customer mencari daftar booking, customer melihat status pembayaran, customer melakukan pembayaran, customer melihat guide, customer melihat about us, dan yang terakhir ada customer menambah feedback.
Oke, itu saja penjelasan dari untuk bagian sekuen diagram. Lalu di sini ada desain activity diagram yang akan disampaikan oleh teman kami kepada Maulana Surya Negara. Kami persilakan. Oke, makasih pada Agi telah memberikan kesempatan. Oke, saya sini akan menjelaskan activity diagram. Nah, untuk dari pihak adminnya dulu. Nah, ini pada slide ini merupakan activity diagram untuk login sistemnya admin gitu. Nah, yang pertama di sini admin ini bakal masuk ke webnya dulu, lalu sistem itu bakal menampilkan form login. Kemudian admin bakal memasukkan email dan passwordnya. Jika passwordnya benar, maka sistem bakal mengalihkan admin ke halaman menu utama. Nah, dan jika salah, maka sistem bakal mengembalikan admin pada halaman login gitu. Jadi tetap dia pada halaman login. Oke, selanjutnya lanjut ke bagian Word-nya. Karena di sini kami hanya menggunakan satu saya perwakilannya pada slide. Jadi langsung ke bagian Word. Oke. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Balik dulu yang ke pertama dulu. Yang pertama. Nah, yang pertama di sini nih yang udah tadi saya jelaskan, yang login di sini inputannya itu berupa username dan password. Kemudian outputnya itu admin itu bakal dialihkan ke halaman home atau dashboard, dan outputnya itu juga pesan kesalahan yang bakal mengembalikan admin tetap pada halaman login. Kemudian di sini ada constraint and rule-nya. Oke, selanjutnya langsung ke bagian admin melihat data booking. Di sini tidak memiliki inputan karena di sini admin hanya melihat saja. Oke, selanjutnya yang ketiga di sini admin melihat data customer. Inputannya itu tidak ada karena di sini admin hanya melihat saja. Dan yang keempat di sini ada admin melihat transaksi, tidak memiliki inputan. Dan yang kelima di sini admin mencari tanggal laporan. Inputannya itu berupa tanggal. Dan yang keenam, admin melihat notifikasi, di sini tidak memiliki inputan. Dan yang ketujuh, di sini lanjut ke bagian customer-nya. Di sini customer melakukan sign up ke sistem gitu. Inputannya itu berupa nama pengguna, email, nomor telepon, dan kata sandi. Dan yang kedelapan di sini customer melihat schedule. Di sini tidak memiliki inputan. Dan yang kesembilan, di sini customer melakukan booking. Inputannya itu berupa tanggal, jam, dan jenis lapangan yang ingin digunakan. Dan yang ke-10 di sini customer mencari daftar booking. Di sini inputannya berupa nomor bookingnya. Lanjut ke-11, di sini customer melihat status pembayaran dan di sini tidak memiliki inputan. Yang ke-12, customer melakukan pembayaran. Inputannya itu berupa metode pembayaran yang digunakan dan nominalnya. Dan yang ke-13, di sini customer melihat guide atau panduan pengguna. Inputannya itu tidak tidak memiliki inputan. Dan yang ke-14, di sini admin melihat about us dan tidak memiliki inputan. Yang ke-15, di sini customer menambahkan feedback yang inputannya itu berupa semacam komentar gitu. Lanjut ke oke, itu aja ya. Oke, itu aja. Oke, sekian dari saya untuk bagian activity diagram. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Maulana Surya. Mohon maaf tadi ada kesalahan pada saat dijelaskan pada
sekuen diagram yang seharusnya di sini saya akan share, yaitu di sini ada yang pertama itu ada admin check-in ke sistem, admin melihat data booking, admin melihat data customer, admin melihat transaksi, admin mencari tanggal laporan, admin melihat notification, customer sign up, lalu ada customer melihat schedule, yang 9 ada customer melakukan booking, 10 customer mencari daftar booking, 11 customer melihat status pembayaran, 12 customer melakukan pembayaran, 13 customer melihat guide, 14 customer melihat about us, yang ke-15 customer menambah feedback. Oke, selanjutnya di sini desain-desain interface yang sudah kami rancang. Di sini ada halaman check-in, halaman sign up, halaman dashboard customer, lalu ada halaman my booking, halaman payment, halaman about us, halaman feedback, halaman guide. Oke, selanjutnya di sini akan didemokan oleh teman kami, Maulana Surya. Oke, sekarang mau buat host. Oke. Pada Maulana Surya Negara untuk share screen, dipersilakan. Oke, terima kasih pada Agi yang memberikan kesempatan. Oke, kali ini saya akan melakukan demonstrasi atau menunjukkan hasil implementasi kami websitenya gitu. Oke, di sini merupakan halaman login-nya. Kemudian di sini ada halaman registernya. Jadi kalau belum ada di sini customer harus melakukan register terlebih dahulu. Oke, karena saya di sini sudah membuat akun ya, jadi kita langsung aja ya. Misalkan di sini saya menggunakan satu nama teman saya di sini, Amir Hamzah, gitu passwordnya. Nah, gitu. Jadi sini juga bisa lihat password gitu. Oke, di sini kita login. Nah, begini merupakan tampilan home dari customer gitu. Jadi pada halaman depannya ini di sini customer bisa melihat schedule. Jadi bisa lihat jadwal apa aja masih tersedia gitu. Kemudian di sini ada informasi lapangan futsalnya. Dia kanan atas ini ada notifikasi jika customer selesai melakukan transaksi gitu. Kemudian di sini ada profilnya juga. Kemudian di bagian sini ada booking. Jadi di sini tempat customer melakukan booking. Jadi di sini milih tanggalnya gitu. Kemudian di sini juga milih lapangan mana yang ingin digunakan. Misalkan saya di sini ingin menggunakan sintetis gitu kan. Kemudian di sini ada waktunya itu kapan gitu yang mau digunain. Oke, misalkan saya di sini pakai jam 5 gitu ya, jam 5 sore. Saya tekan down. Oke, di sini customer bakal dialihkan langsung ke halaman payment. Nah, jadi di halaman payment ini customer bisa milih metode pembayarannya. Misalkan saya di sini menggunakan Dana gitu. Oke, saya inputkan nomor HP saya, misalkan saya pakai 123S sebagai contohnya. Kemudian di sini saya lakukan check out. Nah, kemudian di sini bakal muncul semacam invoice-nya gitu. Kemudian customer bakal dialihkan lagi ke halaman home. Kemudian di sini juga ada menu My Booking. My Booking ini di mana semua status booking, semua bookingan yang telah dilakukan oleh customer. Di sini ada all, book, pending, convert, cancel, dan end. Kemudian di sini juga ada about us yang di mana di sini sebagai deskripsi dari website kami gitu. Oke. Sebenarnya di sini juga ada halaman logout. Jadi kalau menekan logout di sini customer bakal dialihkan ke halaman login kembali. Oke, saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Maulana Surya Negara. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami atau kelompok 6 tentang sistem informasi futsal yang sudah kami rancang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat penyampaian presentasi. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6, go, 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 go.